Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, hari ini kita akan mencoba melakukan percobaan mengenai asam dan basa. Oke, sebenarnya tuh asam itu apa sih sebenarnya? Nah, dari penjelasan yang kemarin, asam adalah pertama yang rasanya asam, atau yang kalau kalian coba atau kalian cicipi itu rasanya masam. Yang kedua, yang dapat memerahkan lakmus biru. Dan yang ketiga adalah yang mempunyai pH di bawah 7, itu asam. Kalau basa apa aqua basa? Kalau basa itu yang pertama, kalau kalian cicipi, meskipun ini nggak boleh dicicipin semuanya ya, kalau kalian cicipi itu pertama rasanya pahit. Yang kedua, kalau di lakmus, uji cobakan pada lakmus, dia dapat membirukan lakmus merah. Dan yang ketiga, basa adalah yang mempunyai pH di atas 7. Oke, nah di sini sudah ada bahan-bahan yang Miss Fitri siapkan. Yang pertama di sini ada garam. Yang kedua di sini ada cuka. Kalau kalian suka makan bakso, biasanya ada di tukang bakso ini ya. Yang ketiga ada pasta gigi. Pasta gigi ya, mereknya ditutup. Yang keempat ada deterjen. Dan yang terakhir adalah jeruk. Ini jeruk nipis atau jeruk lemon ya. Oke, ini untuk bahannya yang akan kita teliti atau kita uji cobakan apakah dia asam, apakah dia basa, ataukah dia netral. Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui apa saja bahan-bahan yang akan kita pergunakan dalam percobaan kali ini, selanjutnya adalah alat-alat apa saja sih yang akan kita gunakan atau indikator apa saja yang kita akan gunakan. Sebelumnya, Miss Fitri akan memberitahukan mana-mana saja dari indikator-indikator ini ya. Jadi kalau pertemuan kemarin kan kalian hanya mendengar namanya saja. Nah, kalau untuk sekarang Miss Fitri kasih lihat tuh. Yang pertama adalah kertas lakmus. Oke, kertas lakmus itu dibagi menjadi dua warnanya. Pertama warna merah dan yang kedua adalah warna biru. Yang pertama adalah warna merah. Namanya juga merah ya. Oke. Nah, kertas lakmus bentuknya adalah seperti ini nih, teman-teman. Oke. Seperti ini. Ini jadi nanti jika kalian ingin mengujinya, kalian tinggal ini ya, dicopotin aja gitu. Jadi ini. Nah, kalian tinggal celupkan di larutan mana saja yang ingin kalian uji gitu. Oke, ini untuk lakmus merah. Selanjutnya adalah lakmus biru. Sama seperti lakmus merah, hanya berbeda warnanya saja. Ya. Oke. Untuk lakmus biru, nah warnanya seperti ini teman-teman. Itu ya. Seperti ini. Oke. Ini adalah kertas lakmus. Jadi, untuk pengujian kertas lakmus, kita harus menggunakan dua-duanya. Tuh. Oke, jadi misalnya kita mau ngukur satu larutan yang pertama, kita harus nyelupin lakmus merahnya dulu, lalu lakmus biru. Atau bisa terbalik atau bisa sama-sama gitu ya. Yang kita lihat adalah perubahan warnanya. Oke. Selanjutnya, nah, di sini adalah namanya adalah indikator universal atau pH indikator. Universal indikator. Oke. Nah, seperti yang kemarin Miss Fitri jelaskan bahwa
untuk indikator universal ini kita melihat perubahan warnanya dan kita cocokkan pada kotak-kotak ini gitu. Nah, kasih lihat. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk satu dari si pH indikator ini, dia warnanya adalah seperti ini. Tuh ya. Nanti setelah kita celupkan ke dalam larutan, barulah kita cocokkan warnanya. Warnanya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya ini warnanya adalah yang bagian sini nih. Ya, misalnya warnanya sebelah sini, berarti dia mempunyai pH-nya adalah 5, misalnya seperti itu ya. Nanti baru ketahuan jika ini sudah dicelupkan. Oke. Nah, ini namanya adalah indikator universal. Dan sini ada sini ada penjelasan indikatornya dari 0 sampai 7. Terus dibaliknya ada 7 sampai 14. Jadi batasan pH-nya adalah dari 0 sampai 14. Oke, itu untuk indikator universal. Lanjutnya nah ini adalah pH meter. Jadi kan pengukuran asam dan basa itu ada 3 ya, pakai kertas lakmus, pakai indikator universal, dan terakhir adalah pakai pH meter. Nah, kalau pakai pH meter, kalian hanya tinggal ini dibuka, sebentar. Ini kalian buka nih, dari sini tadi dibuka. Habis itu di sini ada seperti lampu-lampu. Nah, ini yang harus kalian kenakan pada larutan yang akan kalian teliti gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak sampai kena sini, kena yang bulat-bulat ini, nah jadi nggak bakal bisa kelihatan tuh angkanya. Nah, angkanya ngeliatnya di mana? Angkanya ngeliatnya di sini gitu. Di sini ada on off-nya tuh. Jadi di sini angkanya akan keluar gitu. Misalnya kalian mau ngukur sesuatu, terus kalian masukin ke larutannya, nanti tinggal tunggu angka yang berhenti pada pH meter ini gitu. Nah, untuk alat-alatnya tadi ada kertas lakmus, ada indikator universal, ada pH meter, dan yang terakhir ini buat wadahnya aja ya. Kita pakai yang ada di rumah aja, bahan-bahan yang sering digunakan. Kita pakai gelas aqua gitu ya. Thank you. Kita akan masuk ke cara menguji dari larutan-larutan yang telah kita tadi lihat. Nah, nanti kita akan mencoba meneliti atau mempraktekkan bagaimana cara untuk mengetahui apakah dia asam atau basa, seperti itu ya. Di sini kan langsung kan. Di sini sudah disiapkan. Jadi nih yang pertama itu tuh yang paling ujung itu ada air cuka. Nah, ini ada air cuka dari sini. Terus yang di sebelah sini itu ada air deterjen, itu yang warna hijau di sebelah sana. Yang ketiga yang tengah ini adalah air perasan jeruk. Nih. Nah, terus yang keempat di sini ada air pasta gigi. Kenapa Miss kita harus pakai air? Karena untuk kan kalau misalnya yang kayak deterjen sama garam sama terus apalagi nih pasta gigi itu mereka kan bentuknya kan padat ya. Nah, kita nggak bisa tuh untuk menelitinya, makanya kita perlu bantuan air. Nah, airnya juga dipakai sedikit aja gitu. Takutnya dia malah mengaburkan nilai pH itu sendiri gitu. Jadi meskipun air sebanyak itu, maka air
deterjen atau bahan-bahan yang lainnya juga harus ditambahkan lebih banyak gitu. Beda dengan yang cuka di ujung adalah cuka beneran, nggak pakai air gitu ya. Oke, pertama di sini juga Miss Fitri ada, ini sebenarnya namanya adalah pipet. Ini sebenarnya adalah namanya pipet. Pipet itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil bahan atau untuk mengambil zat. Tuh di sini ada tuh ada corong seperti itu. Oke. Nah, jadi gunanya adalah di sini ada karetnya. Di sini gunanya untuk mengambil mengambil bahan atau mengambil cairan dari satu gelas ke gelas yang lain seperti itu. Nah, tapi di sini pipet ini digunakan untuk mengaduk. Oke. Jadi karena di sini tidak ada pengaduk, maka kita gunakan pengaduk pipet ini sebagai pengaduk. Tapi nanti kalian tulisnya pengaduk ya, jangan pakai pipet. Oke. Kita lanjut ya. Yang pertama, kita akan kita akan meneliti dengan menggunakan yang pertama adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus. Jadi di sini Miss Fitri sudah ada 5 kertas lakmus. Oke. Sudah ada 5 kertas lakmus yang akan Miss Fitri celupkan ke masing-masing gelas. Oke, nanti kalian perhatikan perubahan warnanya ya. Kalian catat juga. Oke, yang pertama Miss Fitri akan taruh atau akan celupkan di larutan yang pertama. Oke. Nah, di sini jika terlihat, coba kalian tulis ya perubahan warnanya. Kalaupun tidak berubah, tulis tidak berubah. Oke. Terlihatnya di sini sih tidak berubah, ya. Kita letakkan di sebelah sini, nanti kita akan bandingkan. Lalu untuk yang kedua kita masukkan ke larutan nomor 2. Oke, kelihatan bedanya ya? Oke, kelihatan bedanya. Kita letakkan di sini juga. Oke. Lanjut, lakmus yang ketiga. Lakmus yang ketiga. Oke, bisa dilihat ya. Ini tidak ada perubahan, tidak ada perubahan warna. Lanjut. Oke, kita masuk ke lakmus yang keempat. Oke, ini pembandingnya. Warnanya agak berubah ya. Taruh di sini. Dan yang terakhir, kita masukkan ke larutan garam. Nah, kalau dilihat di situ banyak yang mengendap di bawah. Nah, gunanya untuk pengaduk adalah untuk mengaduk agar larutannya tercampur. Oke. Nah, bisa terlihat ya. Oke, ini tetap ya, tetap warnanya tuh merah gitu, nggak berubah ya. Ini karena basah aja, oke? Oke, itu adalah untuk kertas lakmus yang warna merah. Sekarang kita akan melakukan percobaan dengan lakmus yang berwarna biru. Oke, kita lanjut. Untuk lakmus yang berwarna biru, di sini sudah ada 5 lakmus warna biru. Ini biru ya, biru. Oke, kita mulai yang pertama. Masukkan ke gelas yang pertama yang berisi cuka.
Oke, berubah ya. Oke, kita letakkan di sebelahnya. Oke, kertas lakmus nomor 2 kita celupkan di larutan deterjen. Oke, deterjen warnanya tidak berubah ya. Ini putih-putih adalah dari busanya. Kita letakkan di sini. Lakmus yang ketiga. Oke, nah di sini teman-teman, lakmus, lihat lakmus nomor. Oke, nah berubah ya warnanya. Kita taruh. Kita lanjut. Lakmus nomor 4. Tidak ada perubahan warna ya. Masukkan. Yang terakhir adalah larutan garam. Lihat. Oke, warnanya tidak berubah ya. Oke, sebelumnya teman-teman, kalau kalian mau mengetahui asam dan basa, kalau pakai lakmus itu pastikan tangan kalian itu bersih dan kering ya. Karena tadi Miss Fitri habis megang larutan yang lain, jadi terpengaruh oleh lakmusnya gitu. Jadi pastikan dulu tangan kalian bersih dan kering. Kita ulang ya. Ulangnya. Nah, nih jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau yang kalian lihat, kalau dari lakmus merah dan lakmus biru, manakah yang menurut kalian larutan asam, larutan yang bersifat asam, dan mana yang menurut kalian larutan yang bersifat basa? Silakan kalian tulis di tabel pengamatan kalian. Nanti kita lanjut untuk meneliti menggunakan indikator universal. Sekian. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita sudah membandingkan antara lakmus merah dan lakmus biru, sekarang kita akan membandingkan larutan-larutan mana yang asam dan basa dengan menggunakan indikator universal. Kelihatan ya? Oke. Lalu gimana caranya untuk mengukur atau mencoba dari indikator universal ini? Oke. Di sini sudah ada 5 kertasnya. Jadi warnanya seperti ini semua ya, sama gitu. Nah, tinggal kita celupkan saja ke masing-masing larutannya. Oke, kita celupkan kertas yang pertama di larutan nomor 1. Oke, nah jadi seperti ini ya perubahan warnanya. Kalau kalian lihat membandingkan dari yang awal nih, ini kan awal. Bentar, yang fokus. Yang awal ini yang tuh, ini yang larutan cuka. Nah, caranya kita mencocokkan dengan kotak yang ada di sini. Kita cocokkan yang ada di sini. Oke. Nah, mana yang menurut kalian pH yang mendekati? Oke.
Nah, di sini menurut kacamata Miss Fitri atau Miss Fitri yang lihat nih, kalau kalian bisa lihat juga lebih condong ke yang nomor 2 ya. Jadi pH dari larutan cuka adalah 2. Seperti itu ya. Kalian harus mencocokkan warnanya semuanya gitu, yang paling mendekati gitu ya. Kan kalau nomor 1 ini ungunya agak kurang ya. Kira-kira nomor 1, kalau ini 0, ini nomor 1 warna apanya nih, warna ungunya juga masih agak kurang, beda. Nah, yang menurut Miss Fitri agak sama adalah yang nomor 2. Oke, jadi bisa kalian tulis di tabel pengamatan kalian bahwa larutan cuka atau larutan yang pertama itu pH-nya adalah 2 gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke larutan yang nomor 2 atau zat yang nomor 2. Tadi apa? Ini adalah deterjen. Oke, kita celupkan. Nah, karena di sini kan ini ya, ada busa-busa gitu ya, kita harus tiriskan dulu. Oke. Nah, kalian bisa lihat warnanya. Oke, nah di sini sudah bisa terlihat ini adalah pH-nya udah tinggi ya. Kalau 14 itu tidak, bisa di 13 ya, sepertinya 13 ya, atau 12. Oke, sepertinya 12. Nah, ya sama ya. Jadi untuk larutan yang nomor 2 deterjen itu mempunyai pH 12 menurut indikator universal. Nah, di sini kan ini masih ada bekas-bekasnya ya. Nanti kalian hapus gitu. Kalian selalu siapkan tisu gitu. Jadi untuk kalian hapus nih agar tidak terkontaminasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Larutan nomor 3. Oke. Larutan nomor 3, ini dia. Ini adalah larutan air perasan jeruk ya. Ini belum fokus. Oke, warnanya tidak ada di sini, berarti kita balik. Yang warnanya ungu bawahnya nih. Ini ungunya kurang ya, kalau di 3 ya. Di 2 berarti. Nah, 2 ya. Apa 3? Kalau dari sini kelihatannya di 2. Oke. Nah, bisa kalian tulis untuk yang larutan dari jeruk itu pH-nya adalah 2. Nah, jadi kalau yang asam itu benar-benar kelihatan banget bedanya ya. 1, 2 gitu. Nah, kita lihat larutan yang nomor 4 ini adalah pasta gigi. Oke. Nah, kita lihat. Kita fokuskan dulu. Nah, kalau kalian bisa lihat, nah jadi kalau dari sini terlihat pH dari pasta gigi ini adalah 8. Warnanya yang paling mendekati adalah di 8 seperti itu. Jadi kuningnya sama, orange-nya sama, hijaunya sama, dan yang bawahnya kuning ini sama gitu. Oke, jadi untuk pasta gigi pH-nya adalah 8. Terakhir kita akan menguji si garam. Oke, si garam ini ya. Oke.
Bentar, kita fokuskan dulu. Oke. Nah, di sini yang terlihat adalah warnanya tuh yang paling mendekati adalah di 7. Gitu. Jadi garam pH-nya adalah 7. Ya, di 7. Gitu. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan mana larutan yang asam, mana yang basa. Dan kalian juga sudah bisa memakai alat indikator untuk menentukan mana larutan asam dan mana yang larutan basa. Gitu. Oke, satu lagi percobaan dengan menggunakan pH meter. Nah, untuk menggunakan pH meter ini kita angkanya nih, angka dari masing-masing larutan sudah terlihat jelas gitu. Jadi di layar sudah terlihat berapa angka dari larutan-larutan ini. Jadi untuk keakuratannya itu semakin tinggi. Dari yang tadi kan lakmus. Lakmus itu dia cuma bisa membedakan mana asam dan mana basa. Terus pH indikator universal. Indikator universal ini bisa untuk digunakan menentukan pH. Cuma tergantung dari penglihatan kita sendiri. Takutnya ada yang samar-samar gitu. Jadi antara pH 1 dengan pH yang lain berdekatan dan kita malah salah melihat gitu. Misalnya yang harusnya pH-nya 8, ini 9 gitu. Kan beda jauh ya gitu sebenarnya. Nah, untuk yang lebih akurat kita menggunakan pH meter